Ada sebuah ironi di dalam industri hiburan modern, bahwa mahakarya yang mengubah landscape peradaban digital seringkali lahir bukan dari kesuksesan yang beruntun, melainkan dari sisa-sisa keputusasaan di ambang kebangkrutan. Sebelum dunia mengenal suara ketapel yang ditarik atau jeritan burung merah yang menabrak struktur kayu, ada sebuah studio kecil di Espoo, Finlandia bernama Rovio Mobile. Didirikan pada tahun 2003 oleh 3 mahasiswa, Michael Head, Niklas Head, dan Kim Dickert. Studio ini telah menghabiskan waktu bertahun-tahun meraba-raba di dalam kegelapan di industri ini. Mereka telah merilis lebih dari 50 game yang sebagian besar tenggelam tanpa bekas di samudra pasar yang dingin. Memasuki tahun 2009, uang perusahaan mengering, bayang-bayang kebangkrutan juga menari-nari di depan mata mereka, dan harapan perlahan meredup. Namun sejarah selalu menyukai plot penyelamatan di detik-detik terakhir. Kebangkitan awal Angry Birds adalah perayaan atas kesederhanaan murni, sebuah bukti bahwa untuk menyentuh hati miliaran manusia, Anda tidak membutuhkan grafis bernilai jutaan dolar, melainkan sebuah ide yang begitu intuitif hingga anak kecil maupun orang tua mampu mengerti tanpa perlu membaca sepatah kata instruksi pun. Titik balik itu lahir dari sebuah sketsa sederhana karya Jaco Isalo. Seekor burung berwarna merah, tanpa kaki, tanpa sayap, dengan alis tebal yang menyorotkan kemarahan tanpa kompromi. Karakter itu tidak memiliki latar belakang yang rumit, namun ia memiliki karisma. Ketika tim menambahkan musuh berwujud babi-babi hijau yang berlindung di balik struktur kayu, batu, dan es, serta mekanisme ketapel yang memanfaatkan hukum fisika sederhana, sebuah keajaiban terlahir. Diluncurkan pertama kali di Apple App Store pada Desember tahun 2009, Angry Birds bukan sekedar game. Ia adalah katalis yang memanfaatkan meledaknya era smartphone layar sentuh yang kala itu baru saja dimulai oleh iPhone. Sentuhan jari yang menarik ketapel ke belakang dan melepaskannya memberikan kepuasan sensori atau tactile feedback yang sangat adiktif. Dalam hitungan bulan, game ini melesat menjadi fenomena global yang tak terbendung. Angry Birds menduduki puncak tangga lagu aplikasi di seluruh dunia, diunduh ratusan juta kali, dan secara ajaib menyelamatkan Rovio dari jurang kehancuran. Burung merah yang bernama Red itu mendadak menjadi ikon budaya pop baru abad ke-21, sejajar dengan Mario atau Mickey Mouse. Namun di balik gemerlap kemenangan yang instan ini, benih-benih kejatuhan masa depan sebenarnya telah tertanam. Ketika sebuah studio yang hampir bangkrut mendadak menggenggam mesin pencetak uang terbesar di dunia, batas antara idealisme seni dan keserakahan ekspansi korporat perlahan-lahan mulai kabur. Kemenangan yang terlalu cepat seringkali menjadi jebakan paling mematikan bagi sebuah industri kreatif. Ketika Angry Birds mendominasi pasar game seluler, Rovio tidak lagi melihat diri mereka sebagai pengembang game. Terbuai oleh kesuksesan yang sangat masif, manajemen puncak Rovio mematok ambisi yang sangat megah. Mereka ingin menjadi the next Disney. Ini bukan lagi sekedar tentang melempar burung ke arah babi hijau, melainkan tentang membangun sebuah imperium hiburan lintas media yang hadir di setiap sudut kehidupan manusia. Fase ini adalah bentuk kecanduan atas validasi komersial, sebuah momen di mana sebuah mahakarya yang lahir dari kejujuran, bentuk pure simplicity, perlahan ditarik paksa untuk menanggung beban ambisi kapitalisme yang tidak pernah kenyang. Di awal tahun 2010-an, strategi ekspansi tanpa batas ini tampak berjalan tanpa celah. Dunia terserap dalam demam Angry Birds. Rovio membanjiri pasar global dengan lini merchandise yang fantastis, seperti mainan boneka, pakaian, tas sekolah, minuman kaleng, hingga permen. Mereka membuka taman hiburan di berbagai negara, memproduksi serial animasi, dan menjalin kemitraan raksasa dengan waralaba global seperti Star Wars, Transformers, hingga NASA. Dari sisi game, Rovio merilis berbagai sequel dan edisi tematik yang sangat sukses. Angry Birds Seasons, Angry Birds Rio, dan Angry Birds Space terbukti menjadi eksperimen mekanik permainan yang sangat solid. Angry Birds Space misalnya memperkenalkan gravitasi planet yang mengubah cara pemain memperhitungkan lintasan tembakan. Pada titik ini, Angry Birds telah diunduh lebih dari 1 miliar kali, sebuah rekor sejarah yang menancapkan nama mereka di puncak piramida industri hiburan digital. Namun di balik kejayaan yang tampak tak tergoyahkan itu, retakan pertama mulai muncul dari dalam ekosistemnya sendiri. Saturasi pasar yang masif, produk Angry Birds sudah ada di mana-mana, hingga pada tingkat yang mulai menjenuhkan konsumen. Ketika sebuah merek hadir di setiap barang belanjaan,
Keistimewaan dan nilai eksklusif dari karakter tersebut perlahan-lahan menguap. Dan yang kedua, ketergantungan pada satu kekayaan intelektual. Rovio terjebak dalam apa yang dikenal sebagai one hit wonder. Berulang kali mereka mencoba meluncurkan game dengan konsep baru di luar burung pemarah, seperti Amazing Alex atau Bad Piggies. Namun pasar selalu menuntut hal yang sama. Rovio gagal membangun tiang penyangga kedua untuk perusahaan mereka. Biaya operasional yang membengkak. Demi mengejar mimpi menjadi the next Disney, Rovio merekrut ratusan pegawai baru, membuka studio animasi, dan mengaitkan beban finansial perusahaan pada lini bisnis non-game yang sangat rentan terhadap perubahan tren. Rovio lupa bahwa fondasi utama dari seluruh kekaisaran ini adalah kepuasan dan rasa cinta para pemain saat memegang layar ponsel mereka. Ketika fokus perusahaan bergeser dari merawat kualitas pengalaman bermain menjadi mengeksploitasi merek demi pertumbuhan grafik saham, benih-benih kejatuhan yang tragis mulai mekar. Dunia game seluler di pertengahan dekade 2010 mengalami pergeseran tektonik yang radikal. Model bisnis klasik premium sekali bayar di awal untuk mendapatkan game utuh tanpa gangguan perlahan-lahan mati, digantikan oleh gelombang baru yang tampak manis namun mematikan. Free to play yang digerakkan oleh transaksi microtransactions. Game-game baru seperti Candy Crush Saga dan Clash of Clans membuktikan bahwa uang terbesar bukan lagi didapatkan dari menjual game seharga $1, melainkan dari memancing pemain secara psikologis untuk terus mengeluarkan uang kecil demi menghapus rasa frustrasi. Panik melihat kompetitor yang meraup keuntungan berlipat ganda, Rovio mengambil keputusan fatal. Mereka meninggalkan jiwa asli Angry Birds demi mengejar angka monetisasi. Ini adalah momen tragis di mana seni game design tidak lagi didikte oleh logika estetika, kegembiraan, atau keadilan mekanik, melainkan dirancang ulang oleh para analis data untuk memanipulasi rentang perhatian dan emosi manusia. Pergeseran ini ditandai dengan lahirnya Angry Birds 2 pada tahun 2015. Di atas kertas, Angry Birds 2 adalah pencapaian visual yang memukau. Grafisnya kaya akan animasi yang hidup, latar belakang yang dinamis, dan efek ledakan yang sangat memanjakan mata. Namun, di balik keindahan permukaannya, mekanik intinya telah dicemari oleh sistem moneter yang beracun. Dengan sistem nyawa dan pembatas waktu, pemain tidak lagi bebas mencoba sebuah level berkali-kali sampai berhasil. Jika Anda gagal, Anda kehilangan nyawa. Ketika nyawa habis, Anda dipaksa menunggu hitungan jam atau membayar menggunakan mata uang premium dalam game untuk bisa melanjutkan permainan. Lalu mekanik gacha dan kartu. Pemilihan burung yang dulunya merupakan bagian dari teka-teki taktis berurutan yang adil, kini diubah menjadi sistem kartu acak. Jadinya faktor keberuntungan mulai mendominasi daripada keterampilan murni. Dan desain level yang membuat frustrasi. Banyak level sengaja dirancang dengan tingkat kesulitan yang tidak rasional, semata-mata untuk memancing pemain membeli power up tambahan atau membayar ekstra ke tapel agar tidak perlu mengulang dari awal. Puncak dari pengkhianatan ini terjadi ketika Rovio mulai merombak katalog game klasik mereka. Game Angry Birds orisinal yang dicintai miliaran orang, game yang tidak memiliki iklan mengganggu atau jebakan transaksi mikro, perlahan-lahan ditarik dari Apple App Store dan Google Play Store. Langkah ini diambil karena game klasik tersebut dinilai memakan pangsa pasar game-game free-to-play baru mereka yang berorientasi pada transaksi mikro. Bagi komunitas dan para penggemar setia yang membesarkan nama mereka, keputusan ini dirasakan sebagai sebuah tikaman dari belakang. Rovio tidak lagi dipandang sebagai studio independen yang jujur dan kreatif dari Finlandia, melainkan telah menjelma menjadi korporat dingin yang tega menghapus sejarah dan warisan mereka sendiri demi memaksimalkan grafik keuntungan bulanan. Burung merah yang dulu menjadi simbol perlawanan dan keceriaan, kini dikurung di dalam sangkar emas transaksi mikro. Segala sesuatu yang dibangun di atas fondasi yang rapuh pada akhirnya akan runtuh oleh bobotnya sendiri. Memasuki dekade 2020-an, Imperium Angry Birds yang dulu digadang-gadang akan menjadi the next Disney harus menerima kenyataan pahit. Film layar lebar The Angry Birds Movie dan sequelnya di tahun 2019 memang berhasil mengumpulkan pendapatan yang cukup baik di box office. Namun mereka gagal menghidupkan kembali nyawa utama dari waralaba tersebut. Film tersebut hanyalah hiburan musiman yang cepat dilupakan, bukannya pilar kebudayaan baru yang abadi. Papan permainan, pakaian, dan berbagai merchandise yang dulu memenuhi rak toko-toko di seluruh dunia perlahan-lahan disingkirkan
digantikan oleh fenomena baru seperti Minecraft, Roblox, dan Fortnite. Babak penutup dari kisah kejatuhan Angry Birds adalah sebuah alegori moral tentang kesombongan korporat. Sebuah pengingat bahwasanya ketika sebuah perusahaan kehilangan rasa hormat terhadap karya aslinya dan para penikmatnya, pasar akan memberikan hukuman yang paling dingin, kebosanan dan pengabaian. Menyadari kesalahan fatal mereka setelah gelombang protes masif dari komunitas yang merindukan kesederhanaan masa lalu, Rovio sempat mencoba melakukan perbaikan. Pada tahun 2022, mereka merilis kembali game pertama dengan nama Rovio Classics Angry Birds, sebuah rekreasi tanpa transaksi mikro yang dijual seharga $1, persis seperti di tahun 2009. Game ini seketika merayap naik ke puncak tangga lagu unduhan. Namun, ironi tragis kembali terjadi. Hanya setahun kemudian, pada awal tahun 2023, Rovio lagi-lagi menarik game klasik tersebut dari Google Play Store dan mengubah namanya di Apple App Store dengan alasan yang sama seperti sebelumnya. Game klasik tanpa transaksi mikro tersebut terlalu populer dan dianggap mengurangi keuntungan dari game-game free 2 play mereka yang penuh dengan iklan. Langkah panik dan tidak konsisten ini menjadi paku terakhir di peti mati independensi Rovio. Nilai saham mereka stagnan, eksperimen game baru mereka terus gagal mendatangkan angka yang signifikan, dan waralaba Angry Birds telah kehilangan karisma magisnya. Hingga akhirnya pada April tahun 2023, raksasa game asal Jepang, Sega, resmi mengakuisisi Rovio Entertainment dengan nilai sekitar $776 juta Amerika. Angka yang fantastis bagi banyak orang. Namun secara historis adalah sebuah penurunan nilai yang amat tragis bagi studio yang dulunya bernilai miliaran dolar dan sempat bercita-cita menguasai dunia hiburan global. Kisah kejatuhan Angry Birds meninggalkan sebuah pelajaran berharga yang sangat mendalam bagi seluruh industri kreatif modern. Kesederhanaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Keajaiban Angry Birds lahir dari mekanisme yang intuitif dan jujur. Ketika kesederhanaan itu dirusak oleh kompleksitas sistem transaksi mikro yang manipulatif, jiwa dari game tersebut seketika sirna. Komunitas bukanlah komoditas. Penggemar yang membesarkan sebuah waralaba tidak bisa terus-menerus diperas. Menghapus sejarah demi memaksimalkan keuntungan jangka pendek hanya akan mengikis kepercayaan dan rasa cinta yang telah dibangun bertahun-tahun. Inovasi tidak bisa dipaksakan lewat monetisasi. Pertumbuhan perusahaan game sejati lahir dari keberanian merancang pengalaman bermain baru yang menyenangkan, bukan dari manipulasi algoritma untuk menahan pemain di dalam rantai hambatan pembayaran. Babi-babi hijau pada akhirnya tidak pernah berhasil meruntuhkan kekaisaran burung pemarah. Yang meruntuhkannya adalah ketamakan dari dalam istananya sendiri. Di atas reruntuhan menara kayu dan batu yang hancur, Angry Birds kini berdiri sebagai sebuah monumen peringatan di Museum Sejarah Digital tentang betapa cepatnya sebuah karya sederhana terbang tinggi menyentuh awan dan betapa tajamnya ia bisa menukik jatuh ketika lupa akan tanah tempatnya pertama kali dilahirkan. Dari sebuah sketsa burung merah tanpa kaki yang menyelamatkan studio dari kebangkrutan hingga menjelma menjadi contoh paling nyata dari bahaya monetisasi beracun di industri seluler. Kisah Angry Birds adalah pengingat berharga bahwa di dalam dunia game, jiwa dari sebuah karya selalu terletak pada kegembiraan murni para pemainnya. Jika Anda menyukai penjelajahan sejarah game, analisis industri, dan pembacaan kritis yang dikemas dengan bumbu filosofis seperti ini, jangan ragu untuk terus mendukung keberlanjutan kanal ini. Tekan tombol suka, bagikan video ini kepada teman-teman masa kecil Anda, dan pastikan Anda sudah berlangganan agar tidak tertinggal esai video informatif selanjutnya. Saya Luke pamit undur diri, terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di ruang diskusi berikutnya.